Oke teman-teman semuanya, kali ini aku akan membahas lagi tentang kulkas. Di mana di sini aku mendapati komentar dari teman kita. Di sini kita spill dulu komentarnya ya teman-teman. Dia membahas. Ntar saya akan fokuskan dulu kameranya. Nah, kulkas inverter perlu pakai stabilizer nggak bang? Baik teman-teman. Jadi kebetulan kulkas saya ini tidak kulkas inverter. Tapi tadi ada yang bertanya, perlukah kulkas inverter memakai stabilizer? Jadi stabilizer itu teman-teman, dia contoh alatnya aku tunjukkan dulu ya, seperti ini ya. Tuh. Nah, aku di rumah juga pakai stabilizer. Tuh, kalian bisa nampak ya, aku jelaskan dulu. Nah, dia ada jarum-jarum voltasenya. Jadi dia berfungsi untuk menstabilkan listrik apabila ada gangguan naik turun. Nah, jadi teman-teman, perlukah stabilizer untuk kulkas yang inverter atau kulkas yang biasa? Jadi stabilizer itu apabila listrik kita ini, kita kan punya listrik di rumah. Apabila listriknya ini naik turun, tidak stabil, apabila kalian mempunyai stabilizer, maka kulkas kalian ini tidak mudah rusak. Karena apabila listriknya itu tidak stabil, kompresor bisa cepat rusak teman-teman. Jadi ada juga yang bertanya gini ya, Bang, listrikku tuh di rumah wattnya 900 watt. Itu ya bang maksudnya nggak stabil. Bukan itu teman-teman. Jadi kalau kalian lihat cok ini, kalau yang 900 watt itu adalah daya. Kalau dayanya yang kurang, paling kalau bebannya berlebih, listriknya akan jeplak, orang bilangnya kan, trip. Tapi kalau misalnya voltase itu yang nggak stabil, dia di dalam kabel ini ada muatan listrik teman-teman. Nah, muatan listrik ini kalau kita mengukurnya dengan sebuah alat tang ampere, dia ada muatannya itu di atas 200 volt. 210, 220, 205. Tapi kalau rumah kayak di rumahku ini agak pedalaman gitu kan. Jadi rentan listriknya itu kan udah banyak dikonsumsi masyarakat. Jadi muatan yang ada di kabel ini dia bisa jadi di bawah 200 jadinya. 180, 170. Apalagi kalau malam udah hidup semua lampu. Cenderung listrik yang mengalir ke kulkas aku ini bisa di bawah 200, 180. Maka dapat mengakibatkan kerja kompresornya jadi berat. Itulah mengapa kalau misalnya listrik di rumah kita tuh tidak sesuai standarnya, elektronik kita cepat rusak. Tidak hanya kulkas inverter. Nah, jadi kalau teman kita tadi bertanya, Bang, perlukah kulkas inverter memakai stabilizer? Jawabannya, perlu sekali. Jangankan untuk inverter, kulkas, elektronikku yang lain, pompa air, segala macam, aku pasang tuh stabilizer di rumah. Untuk satu rumah. Nah, kalian bisa lihat tuh aku zoom ya. Jadi aku pun pakai stabilizer. Stabilizer itu seperti itu ya teman-teman. Contohnya dia peta dan juga ada jarum-jarum voltasenya. Jadi untuk kalian semua, masukan dariku agar elektronik kalian awet, aman, mau AC, mesin cuci, kulkas, TV. Kalau cenderung listrik kalian dilihat di rumah kalian tuh sering lampunya itu ditandain redup terang gitu kan, nggak stabil cahayanya, itu kemungkinan ada gejala listrik yang tidak stabil. Segera pasang stabilizer agar kulkas kalian awet dan aman. Nah, itu aja video yang aku buat untuk teman kita yang bertanya tadi, perlukah kulkas inverter memasang stabilizer? Jawabannya sangat-sangat perlu. Apalagi untuk kulkas, jangankan inverter, yang nggak inverter pun AC, mesin cuci semuanya perlu. Kalau kalian ada rezeki, pasanglah stabilizer di rumah kalian. Oke teman-teman, semoga bermanfaat videoku kali ini. Karena kalau stabilizer pun, dia membuat proses pembekuan lebih cepat. Karena listriknya benar-benar stabil. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.